bisa diceritakan nggak sih gimana bisa punya ide ngebangun bengkel itu bermula dari apa sih gitu? Kalau awalnya ya Mas ya, awalnya saya sama Vespa sendiri ini karena suka Vespanya sendiri. Kenapa suka Vespa? Karena unik menurut saya. Salah satu motor yang dulu saya bilangnya dia motor ya, ternyata dia itu skuter. Motor yang emang pertama kali menurut saya unik karena ganti giginya dia di tangan kiri. Itu akhirnya saya suka dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli Vespa. Setelah saya beli Vespa, saya main Vespa, saya lihat-lihat di media sosial, ternyata jual beli Vespa ini angkanya lumayan tinggi. Terus kenapa saya tertarik? Banyak orang beli Vespa murah tapi dijualnya mahal. Itulah yang membuat harga-harga Vespa menjadi tinggi. Saya coba main, saya cuma cari Vespa yang awal-awalnya sekiranya enak dipakai. Saya cek mesinnya, bodinya, semuanya. Menurut saya oke, saya beli. Tapi sampai sini bukan saya sekedar membeli dari sana, tarik ke sini, terus saya jual lagi ke media sosial, bukan. Tapi di sini kita cari kekurangan dari Vespa tersebut apa. Jadi seolah-olah kita itu bukan sekedar jual beli yang pindahin tangannya aja. Jadi kita cari dulu kerusakan di mesinnya apa, kerusakan di mesinnya kita benerin, baru kita jual lagi dengan harga ya masih sama lah rata-rata di pasar. Awalnya dari jual beli itu sendiri Mas. Dengan berjalannya jual beli, dan kalau kita mau beli, kita mau jual, kita ngambil motor dan kita mau jual lagi, biasanya kita lari ke bengkel lain. Saya pikir kalau kita lari ke bengkel lain, uangnya kebuang-buang lagi aja nih. Gimana caranya biar itu Vespa kita beli dan perbaikinya di tempat kita sendiri. Kecil-kecil lah, tadinya nggak seperti ini. Ini tempat kedua kita. Awalnya kita ada satu tempat di daerah Permata Pamulang, itu benar-benar di depan rumah, dan jual beli seadanya aja. Dan sekarang alhamdulillah ini tempat kedua kita, dan akhirnya kita lengkapin tuh semuanya dari inti mesinnya aja sih, kayak busi, tali kopling, tali gas, sok, sampai tali persnelang, karburator, gitu-gitu. Tujuan utamanya agar jual beli kita sirkulasinya, perputaran uangnya di situ-situ aja, kayak gitu. Dan semakin berjalannya jual beli ini, ternyata nggak cukup di mesin aja Mas yang rusak. Kita lihat yang barangnya murah, oh mesinnya hancur, tapi bodinya hancur juga. Ujung-ujungnya kita bakal ngeluarin duit besar nih untuk restorasi. Kita lempar lah coba ke tempat restorasi. Yang pertama kita ngantri, nunggunya lama. Yang kedua kadang-kadang nggak sesuai sama permintaan kita. Yang ketiga itu tadi, uangnya kita buang ke orang. Akhirnya muncullah ide gimana kita bikin restorasi juga. Muncul ide bikin restorasi. Akhirnya Vespa Pulen ini melengkapi lah semua di lini perbengkelan. Kita dari towing. Jadi kalau orang mau restorasi motornya mati total, kita punya towing. Towingnya itu bisa jemput di rumah dan tarik ke sini. Itu udah salah satu termasuk paket dari restorasi kita. Ntar di restorasi dari ban, velg, mesin, lampu, jok, warna cat, kita center body, yang penyok kita rapihin semua, kayak gitu Mas. Nah akhirnya dari kecintaan Mas itu dari Vespa, Mas beranikan diri bersama teman-teman untuk membuka bengkel ini ya. Dan kita di sini, saya salah satu ownernya. Kita di sini berdiri berenam. Yang menginspirasi saya kuat untuk membuat bengkel Vespa itu ada salah satu owner kita. Dia benar-benar kolektor Vespa. Dan dia mau join sama kita. Dia punya hampir 47 Vespa mungkin ya. Semua tipe rare dia beliin. Saya tanya ke dia, kenapa lu beli Vespa sebanyak itu Bang? Karena saya sendiri, saya mendirikan Vespa Pulen, tapi Vespa saya cuma 2. Tapi si Bang Dion ini jauh lebih lama. Ada salah satu owner kita, dia jauh lebih lama main Vespa. Saya tanya, kenapa Bang Dion bisa punya Vespa sampai sebanyak itu? Dia bilang, karena gue takut Vespa punah nih. Kalau Vespa punah, ntar tinggal gua doang nih yang punya semua Vespa, kata dia gitu. Dari situlah timbul ide,
kalau kita buka franchise. Karena kurang lebihnya kita beli Vespa itu di luar kota. Dengan keadaan ya kalau bisa dibilang tuh Vespa habis tenggelam dalam laut kali ya. Diangkut, bodinya di mana, mesinnya di mana, hancurnya kayak apa. Ditanya kenapa Vespa ini nggak kerawat? Karena di sini biaya perawatannya mahal, Pak. Kita harus beli perintilannya itu, aksesorisnya, spare partnya ke Jakarta dan dikirim lagi, nunggunya lama. Akhirnya orang males lah melakukan itu. Makanya tujuan utama kita mau bikin franchise, kedepannya kita akan naruh bengkel-bengkel Vespa Pulen ini di kota-kota yang pencinta Vespanya banyak, tapi partnya susah ditemukan. Gunanya apa? Agar menekan angka kematian Vespa tersebut. Jadi Vespa yang udah hancur banget bisa direstorasi. Dan ntar kita kasih beberapa orang, mungkin kalau kita buka di luar kota ya, kita kasih beberapa orang dulu di sana seminggu untuk mengedukasi ini loh cara restorasi Vespa seperti ini. Bagian rangkanya, bagian mesinnya, pemasangan aksesorisnya, semuanya. Jadi kita nggak ingin lah Vespa itu sampai ujung-ujungnya bakalan mati, sampai nggak ada sama sekali di dunia. Kita pengennya melestarikan Vespa tahun-tahun tua ini. Mas sendiri kenapa bisa ngambil tema Vespa PV Lane? Ada konsep tersendiri nggak? Sebenarnya Vespa Pulen Mas namanya Mas. Pulen ya? Iya, Pulen. Pulen itu kalau di Indonesia identik sama beras ya. Orang makan beras pulen udah pasti enak Mas. Kita mau kasih barang untuk orang kita mau kasih Vespa yang dibeli sama orang yang rasanya tuh pulen. Vespanya udah pasti enak. Jadi kalau kita keluarin, kita jual beli di sini, kita kasih ke orang, insya Allah Vespa kita udah pasti pulen. Kenapa gua pilih V? Karena kalau U pulen banget aja kayaknya, pengennya yang rada-rada aneh dikit gitu kan. Jadi makanya kita kasih V. Kenapa milih Vespa Mas? Kan banyak bengkel-bengkel motor lain ya. Kenapa milih Vespa? Karena kalau jujur ya, gue dari SMP itu, gue SMP 2004. Gue bertetangga sama temen gue. Dia dari bapaknya, ibunya, nyokapnya, kakaknya, adiknya naik Vespa. Akhirnya gue dulu mau minta motor nggak dikasih sama orang tua. Nggak boleh, nggak usah naik motor katanya. Kira gue yang ngajak gue naik motor cuma orang itu. Terus gue belajar naik Vespa dan terasa banget santainya, nyamannya naik Vespa. Kalau gue dikasih motor Matic, dikasih motor Satria 2 tak, itu gue pasti ugal-ugalan. Tapi kalau gue dikasih Vespa, dulu zaman ada aftermarket ya, belum ada aftermarket. Naik Vespa tuh kayak sore, santai, jalan-jalan malam, santai. Dari situlah timbul yang namanya, wah gue harus punya Vespa nih, gue harus beli Vespa nih. Orang tua gue nggak kasih dulu untuk beli Vespa, karena dia mikirnya ini motor jarang rusak. Ketika gue kerja, akhirnya gue beraniin gue beli Vespa. Dari beli Vespa, gue mau punya bengkel Vespa. Gitu. Mas, selain itu kan sekarang pandemi ya Mas. Nggak takut terancam bangkrut? Bahkan saya lihat sekarang banyak pekerja yang mulai merapat ke bengkel Vespa Pulen ini. Itu gimana siasatnya Mas? Kalau terancam bangkrut, kita mungkin ada pemikiran ke situ juga ya Mas ya. Kayak, aduh lagi pandemi nih, duit kita lagi. Saya salah satu manusia yang terkena dampak pandemi. Pekerjaan hilang. Cuman di sini tujuan kita, sebelum saya kena pandemi, teman-teman saya banyak yang nggak kerja lah Mas. Tujuan saya buka bengkel Pulen ini, awal kalinya jual beli Vespa Pulen ini, cuman untuk mempekerjakan teman-teman di sekitar saya. Karena saya ngeliat teman-teman saya, oh kalau satu maju, semua harus maju. Mau nggak mau, kalau emang kan ada ya, tipikal orang beda-beda lah ya. Dia pemikirannya kayak gimana, pengennya dekatnya mainnya sama teman doang. Saya pengennya, dulu ada orang bilang lu jangan bisnis bareng sama teman. Karena kalau udah ribut, ujung-ujungnya hancur. Di sini saya praktekin Mas. Saya mau bikin bisnis bareng teman. Ya saya mau tahu ini ribut bakal hancur nggak? Di awal Vespa Pulen berdiri ini ribut besar Mas. Sempat kita ribut. Kita berenam nih owner-ownernya ribut. Benar-benar wah, pokoknya ada cekcok besar. Untungnya di awal saya seneng ya. Kita ribut, akhirnya alhamdulillah sekarang dari Vespa Pulen yang di sana naik ke sini dan udah ada ruko baru kita yang ada di sana tadi. Ntar di sini cuma untuk restorasi aja. Kalau untuk
pandemi takut atau enggaknya, saya yakin mas, saya buka lapangan kerja untuk orang hidup, untuk orang makan, dan rezeki diatur Tuhan. Tujuan saya cuma untuk ngidupin orang-orang di sekitar, orang-orang Pamulang sekitar aja dulu nih, yang saya rangkul-rangkulin. Tujuan saya untuk ngidupin orang, insya Allah kita bisa hidup bareng-bareng, kita bisa sukses sama-sama dari Vespa Pulen. Pangsanya sendiri gimana mas? Untuk bengkel Vespa ini, apakah banyak diminati pemuda, kaula muda, atau mayoritas orang tua? Itu mas, kalau kita lihat, kalau saya sering ngikutin apa sih namanya, sirkulasi pemakaian Vespa di media sosial. Itu setiap hari ada aja orang yang update, cari Vespa budget 25 juta, cari Vespa budget 3 juta, cari Vespa budget sekian, cari underdeal Vespa daerah sini, butuh underdeal Vespa daerah sini, kayak gitu. Setiap hari mas selama pandemi itu grup nggak pernah sepi. Dan anak Vespa selalu komentar, gue jual ini, gue mau beli ini, gue butuh ini, tolong kirimin ini, tolong towing, kirim, antar, jemput. Banyak jual beli Vespa yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang semuanya hidup. Karena menurut saya Vespa ini barangnya udah tinggal segini. Ya, Vespa ini nggak produk baru lagi. Saya nggak tahu sih jumlah Vespa di dunia, di Indonesia itu ada berapa. Tapi yang saya yakinin jumlah Vespa di Indonesia ya tinggal segini-segininya. Yang punya udah pasti ngerawat, yang nggak ngerawat kadang-kadang karena emang nggak punya duit atau dia nggak tahu cara ngerawatnya itu seperti apa. Makanya itu kita akan membuka tadi kayak franchise di luar kota agar orang bisa ngerawat Vespa, beli partnya kayak gitu. Kalau untuk yakin atau enggaknya, saya yakin sih, karena Vespa ya kurang lebihnya ada aja lah rusaknya ya, kayak koplingnya lah, ini motor tua ya kan, main motor tua tuh emang nggak seenak motor beli motor Matic baru dari dealer gitu, enggak. Cuman kalau lu full service, insya Allah rasanya sama. Kita bisa touring pergi jauh. Gua punya mekanik juga di sini, emang yang benar-benar dia konsisten dengan kerjaannya. Saya nggak pernah ke bengkel lain. Motor saya Vespa 2 tak saya nggak saya pakai sih. Sering saya pakai kantor tiap hari, rumah di Pamulang, kerja di Ancol. Pernah mogok sekali, bannya sobek. Udah kalau untuk mesin aman. Siap. Oke, Mas Helmi ya. Terakhir nih Mas, gimana sih Mas? Mas punya karakteristik sendiri terhadap bengkel Mas ini dibanding bengkel-bengkel Vespa lainnya? Karakter dari Vespa Pulen itu lebih ke unik mas. Kita selalu memberikan sentuhan yang unik terhadap, contoh dari bengkel kita, dari di Instagram kita, feed di Instagram kita, dari customer berkomunikasi dengan si penservis atau penjaga toko gitu. Maksudnya kita uniknya itu kita bisa bercanda, kita membuat dia nyaman, kita membuat dia, oh gue bakal balik lagi deh ke situ gitu. Jadi ada teknik tersendiri lah, teknik agar tersendiri, semua customer ingin balik lagi lah. Balik lagi ya. Saya juga mengajarkan kepada semua karyawan-karyawan kita, customer itu adalah raja. Kalau bisa bukan lu layanin tapi lu hibur. Biar bukan dia menunggu juga dengan rasa nyaman gitu. Kan kadang-kadang orang nunggu walaupun sopan cuma nunggu didiemin doang, males mas. Tapi di sini saya minta untuk karyawan-karyawan kita, kalau orang nunggu cobalah sekalian lu hibur, lu ajak ngobrol, ini lo dibercandain tentang Vespa aja gitu. Jangan bercandaan yang melenceng, dan bercanda juga nggak boleh berlebihan. Bercandanya tentang Vespa aja, kayak ya bercanda apalah yang mereka bisa gitu. Mas, Vespa Pulen ini sendiri berdiri sejak kapan mas? Vespa Pulen sendiri berdiri awal gua bikin, gua Boncu, Anjay sama Telur itu 2019 gua kena pandemi, belum pandemi. Gua punya bisnis gua hancur, gua nyoba semua bisnis. Bisnis ternak apa, lele, semua bisnis gua cobain, akhirnya gua coba jual beli Vespa dulu. Dari 2019. Dan sekarang sudah memiliki berapa cabang? Sekarang kita cabang belum punya.
Yang sekarang ini bengkel. Dulu kita punya toko pertama itu di Permata Pamulang. Kita pindah ke sini. Ini di Pamulang Permai. Dan alhamdulillah 2020 di 2021 kita pindah lagi ke sana. Dan di tempat yang lebih besar lagi. Tapi yang di sini bukan berarti di sini dimatiin. Karena kita butuh tempat restorasi yang sangat besar. Cat, epoxy, baunya mengganggu customer ini. Jadi kalau restorasi di sini tempatnya. Ini tempat restorasi. Kalau di sana jual spare part, service dan detailing.